Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, selamat datang berjumpa kembali bersama saya di mata kuliah pemrograman web statis. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau jelasin sedikit tata cara pembuatan flowchart. Tentu dalam pembuatan flowchart ini yang mungkin kompleksitasnya cukup tinggi atau misalnya tata cara pembuatannya yang sangat terstruktur dan harus rapi, diperlukan platform ya yang tentunya bisa support dalam mempermudah pembuatannya. Nah, maka dari itu hari ini saya mau coba jelaskan tentang bagaimana membuat sebuah flowchart menggunakan platform namanya Draw.io. Nah, mungkin rekan-rekan semuanya banyak yang terkecoh ya yang sebelumnya itu domainnya namanya Draw.io, namun sekarang domainnya berubah ya menjadi drawio.com. Jadi silakan bisa diakses dulu di website drawio.com dan tampilan websitenya seperti ini ya, yang dimana dalam pembuatan flowchart menggunakan Drawio ini sendiri itu tentunya sangat berguna sekali dalam pembuatan pemrograman ya, sehingga bisa lebih mudah dan lebih terstruktur dan tentunya juga prosesnya lebih cepat. Ada beberapa kelebihan nih ketika kita menggunakan Draw.io ini yang memang dalam konteks tahun 2025 ini cukup berguna sekali ya. Salah satunya adalah kita bisa membuat sebuah project ini sendiri dan bisa dibagikan dengan teman-teman kalian semuanya, sehingga tentunya akan sangat cepat di dalam pembuatan diagram itu sendiri. Kemudian juga banyak ya beberapa fitur-fitur yang bisa kita customisasi yang nantinya tampilannya akan lebih bagus dan juga lebih profesional lagi. Dan tentunya dari keamanan yang kita bisa tentukan sendiri aksesnya, apakah untuk kegiatan personal ataupun untuk project timnya sendiri, yang memang dari segi keamanan ini juga cukup bagus. Hal lain yang paling menarik juga dari Draw.io ini adalah kita bisa mengintegrasikan dengan berbagai platform-platform lainnya. Salah satunya adalah menggunakan Google Drive, atau misalnya mungkin dari rekan-rekan semuanya biasa menggunakan Notion atau misalnya aplikasi desktop dari Draw.io-nya, itu juga sangat berguna sekali. Oke. Baik, untuk memulai dari penggunaan Draw.io ini, silahkan nanti bisa cek untuk klik tombol Start Now yang ada di pojok kanan atas atau juga di bawah ini ya, yang warna biru. Bisa diklik, nanti akan diarahkan ke website namanya appdiagrams.net ya. Nanti akan membuka tab yang baru seperti ini. Mungkin kalau misalnya belum login, dia akan meminta login terlebih dahulu. Prefer sih sebenarnya bisa login menggunakan akun Google masing-masing. Nah, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi Draw.io. Nah, mungkin ini tampilannya gelap ya. Kalau misalnya mau diubah jadi terang, pastikan di perangkat komputer atau laptopnya bisa mematikan dark mode-nya. Saya mungkin perlu matikan terlebih dahulu. Nah, mungkin ini terlihat lebih jelas, lebih clear ya tampilan dari platform Draw.io-nya ini sendiri ya, yang memang dari segi tampilan cukup simple dan juga mudah untuk kita bisa gunakan. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan di dalam membuat project flowchart itu sendiri adalah yang pertama menentukan nama filenya terlebih dahulu ya, karena di sini masih untitled, jadi silahkan diubah terlebih dahulu. Misalnya kita mau bikin um, apa namanya, diagram login, diagram akses Instagram misalnya gitu ya, yang simple-simple aja dulu. Nah, di diagram misalnya kita klik rename aja, formatnya XML ya. Kalau misalnya sudah kita rename, baru langsung kita buat diagramnya langsung di area yang warna putih ini sendiri. Yang pertama mungkin kita tentukan judul dulu ya, supaya nanti di bagian headernya ini ada judul. Pastikan posisi judulnya tidak terlalu mepet ke pinggir, ataupun juga tidak terlalu ke ini apa namanya, terlalu mepet-mepet misalnya seperti itu. Jadi bisa disesuaikan dengan grid ya, atau misalnya batas yang tersedia di workspace-nya. Jadi bisa disesuaikan, lalu kita rename misalnya diagram akses Instagram misalnya gitu ya. Jadi kita mau bikin bagaimana sih alur di dalam akses aplikasi Instagram misalnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah diketik seperti ini, kita bisa menyesuaikan ya untuk font-nya ini sendiri. Kita lihat untuk stylingnya ini ada di sebelah kanan di sini. Ya, bisa disesuaikan ukurannya, apakah mau lebih besar misalnya, kita ubah jadi 17, bisa juga diubah jadi bold, ataupun nanti style dari font-nya juga kita bisa sesuaikan yang memang menurut kita lebih profesional dan lebih bagus misalnya gitu ya. Ini mungkin saya terlalu besar, jadi cukup ukurannya 15 aja.
Ya, kita juga bisa sesuaikan ya dari backgroundnya, misalnya gitu, atau mau diubah warnanya dan lain-lain, nanti bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya saya lebih seneng nggak pakai line sih. Nah, seperti ini. Ya, lebih clear, lebih bold, tetapi juga lebih colorful dan interaktif. Nah, berikutnya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa di dalam pembuatan flowchart ini sendiri ada namanya bentuk terminal. Nah, di bentuk terminal ini kita klik aja yang pojok sini nih, yang ini ya, di rounded rectangle. Kalau misalnya kita lihat rectangle ini kan dia apa namanya, sudutnya itu rounded ya, tapi sedikit. Sedangkan di terminal itu kan roundednya tuh udah agak-agak oval bulat gitu ya. Pertama kita sesuaikan dulu, kita atur ukurannya, mungkin tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu panjang, yang sederhana aja, misalnya seperti ini. Lalu pastikan nih di sini ada titik kuning nih di sini ya. Kita bisa geser untuk mengubah. Nah, ya, mengubah pojokannya jadi bentuknya agak-agak oval seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita bisa double klik. Nah, sekali lagi ya, kita bisa double klik lalu kita input nama dari baterai ini sendiri, misalnya start gitu ya. Nah, ini adalah bentuk awal atau shape awal yang memang di dalam sebuah flowchart ini harus kita tentukan. Baru nanti kita juga bisa buat misalnya uh, bagian akhirnya, endnya misalnya gitu ya. Kita taruh di bagian bawah dulu gitu. Nah, berikutnya adalah kita perlu menentukan proses. Ya, untuk proses kita pakai namanya rectangle. Nah, di sini kita klik aja rectangle, lalu kita resize ukurannya. Ya, kita ukurannya setinggi kotak yang ada di sini aja. Lalu kita geser lebih dekat seperti ini. Nah, di sini mungkin kita bisa misalnya unduh Instagram di Play Store, misalnya gitu ya. Kalau misalnya ini mau diperpanjang lagi, silahkan dibuat lebih panjang seperti ini. Nah, ini adalah proses mengunduh di Play Store misalnya. Nah, berikutnya adalah kita perlu menghubungkan antara terminal yang ada di atas ini, maksudnya bagian startnya ke bagian bawah. Nah, kita lihat nih kalau misalnya kita mengarahkan kursor kita ke setiap bentuk yang ada di flowchart ini, itu ada area panahnya. Nih, yang abu-abu nih, tuh ya. Ada muncul area panahnya. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan panahnya, jadi kita nggak perlu langsung dari sini, tetapi dari sini aja. Kita arahkan kursor kita ke warna biru, lalu klik, lalu tarik. Nah, kayak gitu. Jadi dia akan otomatis nempel ke shape yang terdekatnya. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Berikutnya, kita akan input parallelogram atau jajar genjang. Nah, parallelogram ini adalah representasi dari proses input input dan output ya. Kenapa input output? Karena di sini kita akan masuk pada tahap berikutnya yaitu input username dan password misalnya gitu ya. Nah, input username dan password sama ya yang tadi juga kita tambahkan arah panah ke bawah gitu. Berikutnya adalah kita nambahkan kondisional. Nah, kondisional ini kita bisa tambahkan diamond atau belah ketupat. Nah, seperti ini. Kita taruh di bagian bawah. Ini kalau misalnya mepet tinggal tarik bawah lagi aja. Nah, di sini nah ini kita bisa tarik juga nih ke sini ke bawah langsung aja. Lalu di sini ada tulisan sukses misalnya. Atau juga bisa kita buat nempel seperti ini. Nah, mungkin ini harus disesuaikan lagi ya karena dia harusnya di sini. Ini juga. Nah, kayak gini. Ya. Kenapa dia jadi kondisional? Karena di sukses ini kan dia ada bisa kita tambahkan kalau dia si teksnya ini gagal misalnya. Nah, kalau misalnya dia gagal login, berarti dia harus input username dan password lagi. Nah, tapi kalau misalnya sukses, misalnya gitu ya, berarti dia, ini kita duplicate aja ya, biar lebih mudah. Taruh ke bawah. Di sini kita berarti, ya, ini masuk apa? Masuk berhasil, berhasil
akses Instagram gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan arah panah lagi. Ini juga kita bisa duplicate ya. Duplicate cukup Ctrl D aja ya, Ctrl D. Kemudian di sini kita berhasil misalnya. Jadi ada tulisannya kalau misalnya berhasil dia masuk akses Instagram. Masuk akses Instagram. Kalau misalnya gagal berarti dia harus login ulang. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya sudah, baru kita nanti bisa arahkan panah lagi seperti ini. Nah, ini mungkin contoh sederhana di dalam pembuatan sebuah flowchart untuk proses mengakses sebuah Instagram. Mungkin kalau misalnya kita buat sistem-sistem yang lain yang lebih kompleks, yang lebih detail, ini mungkin bisa kita buat lebih rinci lagi. Dan tentunya ini sangat menarik untuk bisa kita buat. Yang dimana kalau misalnya kita sudah menyelesaikan flowchartnya seperti ini, ya pastikan bisa posisinya tepat ya. Kalau ini kan mungkin posisinya tuh belum center atau misalnya mungkin kekecilan, nanti bisa diubah-ubah ukurannya seperti itu. Nah, oke, seperti ini misalnya kalau udah merasa ini sudah berada di tengah, mungkin kita bisa tambahkan juga nih nama kalian atau nama kalian sendiri misalnya boleh saya sendiri misalnya gitu ya untuk namanya. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalnya sudah menyelesaikan pembuatan dari diagramnya ini sendiri, nah berikutnya adalah gimana caranya supaya bisa ekspor gitu. Oke. Nah, berikutnya di akses Instagram ini kita bisa ekspor ya di sini dengan format berbagai macam. Di sini ada beberapa format ekspor yaitu dengan bentuk PNG, JPEG, PDF dan lain-lain. Atau kita juga bisa share ke teman kita. Nah, untuk melakukan share, nah di sini ada tombol. Nah, di sini ada tombol share ya. Dengan klik tombol share, pertama kita save dulu ke G Drive seperti itu. Authorize aja. Nah, ini untuk loginnya ya. Nanti bisa kita berikan akses aja, misalnya ke akses login saya. Klik lanjutkan. Nah, ini juga klik lanjutkan. Ini nggak perlu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah di ini kita buat foldernya di mana konten aja deh. Nah, di sini aja ya. Select folder. Entah itu. Select misalnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah di save, masih proses saving ya ini ya. Oke, kalau misalnya sudah proses saving, ini kita bisa klik siapa yang memiliki link, lalu di sini prosesnya terlihat ya, atau misalnya ini kita salin linknya, klik. Nah, link yang sudah kita copy tadi itu akan kita bisa bagikan ke teman-teman kita, ya. Misalnya kita mau kirim ke teman kita, dia bentuknya linknya G Drive ya, dan nanti bisa diarahkan seperti ini tampilannya. Nah, seperti itu ya dalam pembuatan flowchart yang sangat sederhana sekali dan sangat simpel ketika kita menggunakannya atau menggunakan platform Draw.io. Semoga semuanya bisa memahami ya dalam penggunaannya, yang mungkin bisa dikreasikan supaya lebih menarik lagi dan tentunya bisa mempermudah kita dalam membuat dan menentukan proses-proses sebuah sistem. Terima kasih dari saya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.